Jadi gue bingung masuk apa ya. Nah waktu itu kebetulan gue cuma ketemu Pani doang. Ya. Gue ketemu Pantai Indah Kapuk, gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBH. Gue kayak ada merasa kayak sedikit deja vu gitu bro. Ini sama persis nih. Pokoknya nih gue merasa nih Arto di backdoor, RI1, RI2, BBHI di backdoor RI1, RI2. Ini juga sama nih story-nya. Udah ada cerita dia mau RI juga. Ya. Di berita waktu itu, gue bukan insider. Gue waktu itu tuh bener-bener orang misalnya bilang ya, gue insider di Pani. Gue gak kenal Aguan bro. Nah, jadi teman-teman mungkin ini ya, karena insider tuh juga sama ya, balik lagi. Insider belum tentu benar. Iya. Insider bisa lo dikerjain sama informasinya. Bener. Dan biasanya kita tuh sebagai pelaku pasar tuh bikin due diligence sendiri bro. Kayak misalnya di luar negeri ya. Kalau riset yang luar negeri udah gila-gila bro. Yes. Misalnya mau riset data center, dia terbangin drone ke sono. Bener-bener mau dilihat. Kan sebenarnya teman-teman kalau mau analisa misalnya contoh ya Pani atau misalnya saham properti lain, ya datang aja ke marketing galerinya. Tanya salesnya kan juga dapat informasi. Itu yang gue lakukan. Gue nanya salesnya. Gue datang ke salesnya, gue tanya nih lahannya dari mana sampai mana. Nah, dia cerita tuh dari mana sampai mana ya. Akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede. Terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya. Dari situ gue bisa yang ini udah masuk, artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah. Bro ini oke gak masuk Pani? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti gak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak gak tau, conviction gue tinggi banget. Gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Nah gimana caranya lu ngatur portofolio? Jadi apakah lu yang tipikal 1-3 aja hajar-hajaran? Gua sih kayak gitu ya. Gue gak pernah kayak, gue paling anti supermarket. Karena Charlie Munger bilang dia aja cuma 3 gitu. Gue waktu itu portfolio gue cuma 1 bro, Pani doang. Oke, hajar full dorong. 90%. Margin gak atau? Enggak, cash dorong semua full? Cash dorong full. Tapi gue itu belinya 4 bulan. Karena waktu itu Pani itu sangat gak liquid. Jadi gue tiap hari cicil beli sampai 3 bulanan lah. Ya. Terus itu gak gerak bro. 5 bulan gak gerak. Baru bulan ke-6 dia terbang. Terbang. Apa pandangan lu terhadap valuasi di Indonesia sekarang? Apakah menurut lu ini emang saham-sahamnya mahal? Karena gini, di India ada yang berhasil, Mukesh Ambani. Tapi ada juga yang gagal kan akhirnya. Jadi Reliance berhasil digoreng. Tapi yang Gautam Adani punya kan kena hantem kan. Kena berita jelek, hantemnya jauh. Nah menurut lo apakah kayak gitu bakal terjadi? Karena ini kan siklus kan, dimana COVID itu awalnya yang dari run up 2019 jatuh, yang tech itu jatuhnya pas di Bukalapak, Goto IPO udah gak kemakan lagi sama publik. Apakah ini akan ngulangin siklus yang sama bro? Karena gue lihat ini lumayan mirip nih sama zaman-zaman udah di ujung-ujung Bukalapak sama Goto. Nah kalau gue selaku orang yang ngerti di market, balik lagi tergantung market cap-nya bro. Jadi setiap emiten kan ada market cap besar, ada market cap kecil kan. Iya. Contoh nih, lu owner emiten ya. Lu tahu nih perusahaan lu bagus. Dan lu orang finance, lu mau jaga sahamnya. Tapi karena kondisi global, saham lu crash deh. Crash, tapi market cap lu kecil. Let's say lu market cap-nya cuma 1 T. Crash nih, jadi 500 miliar. Pasti lu sikat lagi dong. Ya. Lu sendiri yang sikat bro. Betul. Nah tapi seandainya nih, ada kondisi kedua, lu punya emiten, market cap lu udah 300 T. Terus crash. Nah mungkin lu gak kuat bro. Power buat nadangnya. Ya. Nah jadi sebenarnya tergantung nih. Dia emiten kecil atau emiten gede.